Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya juga di channel saya, channel Pak Pejabat yang asli pejabat, tidak pernah ngaku-ngaku karena sudah asli kaku. Kali ini saya bertandang ke rumah sahabat saya. Ini sahabat saya yang luar biasa, Mas Anang Lukman Avanti. Mas Anang Lukman Avanti ini adalah salah satu santri biologis dari beliaunya, tokoh favorit saya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini cukup lama, ya, salah satu santri biologis yang cukup lama yang menetap di Ciganjur. Bukan begitu Mas Anang, ya? Gimana kabarnya Mas Anang pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Masih suasana lebaran nih. Nggih, kunal aidin wal faizin Mas Anang. Ya. Nggih. Terima kasih juga kopinya ini luar biasa. Kopi dari Mas Osama. Mas Osama, kopimu. Terima kasih ya. Osama Garage. Mas awakmu gak njaluk endorse tak iklane, Mas. Tenang, Mas. Mas Anang Lukman Avanti hari ini nganggur, Mas? Ya, santai lagi WFH. WFH, work from home. Ya. Ini salah satu tokoh muda progresif Banyuwangi. Tentunya dia juga seorang Nahdien Tulen. Juga tak lupa beliaunya ini juga seorang Gus Durian. Ini selain aktivitas di Bawaslu, Mas Anang, karena Mas Anang ini juga komisioner Bawaslu Banyuwangi. Selain aktivitas di Bawaslu, Mas Anang ini kan juga aktif di beberapa kegiatan, walaupun toh non struktural di NU. Mas Anang ini kan masih tetap komit pada NU. Untuk pagi ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya bagaimana sih Gus Dur pada masa itu gitu. Pada saat jenengan kan saksi hidup dan pernah nyucuk ngelmune langsung nang Gus Dur iki pripun Mas Anang? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Allah memberikan anugerah kepada saya pernah nyantri langsung. Saya kira semua warga NU itu adalah santri, tapi santri ideologis. Alhamdulillah saya pernah santri secara historis ya. Pernah mondok di Ciganjur 1,5 tahun lah, meskipun setelah Gus Dur sudah tidak menjabat presiden ya. Tahun 2008 sampai 2009 sampai beliau wafat, saya alhamdulillah masih nyantri di sana. Berarti ya sempat ngaji di tempatnya beliau juga ya? Maksudnya Anda kan langsung mendapat sanad sebuah keilmuan dari beliau. Apakah Gus Dur ini kan tipe-tipe kiai modern dan kiai nyentrik ya? Ya. Apakah di pesantrennya itu juga ada pengajian kitab kuning atau apa gitu Mas? Ya. Ya, ini salah satu kepribadian atau karakteristik Gus Dur yang tidak diketahui banyak orang ya. Karena yang tahu langsung itu santrinya. Jadi Gus Dur itu punya pesantren kecil sebenarnya di daerah Warung Silah, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di sebuah pinggiran. Di situ santrinya cuma 18 waktu itu. 18 orang. Ya. Jadi santri Ciganjur tidak pernah lebih dari 20. Tidak pernah lebih dari 20. Seorang tokoh besar sebesar beliaunya, santrinya tidak lebih dari 20. Berarti intensif sekali beliaunya. Betul. Di situ itu pesantren itu terletak di sebuah lorong villa ya. Di situ ada rumahnya beliau Gus Dur. Bersandingan dengan Muhammad Iskandar. Oh, Caimin. Ya, Caimin. Lalu di sebelahnya Caimin itu ada tokoh sekarang ketua umum PBNU, yaitu Said Agil Siraj. Oh, satu komplek itu kan komplek di situ. Setelah itu depannya rumahnya Yai Said itu, dalamnya Yai Said itu ada rumahnya Haji Saifullah Yusuf. Mantan wakil gubernur Jawa Timur. Ya, jadi sebenarnya sebuah keluarga. Yang beliaunya itu terkenal, walaupun dia itu bukan ketua Ansor, tapi dia itu Bapak Ansor. Nah, ya. Bapak Ansor. Ya. Lalu di ujungnya itu terletak asrama ya, kalau kita anggap asrama ya, kalau yang namanya ada belangnya itu pesantren Ciganjur. Di situ ada asrama dengan
20 kamar ya di situ ya. 20 kamar. Jadi satu santri itu dapat satu kamar. Kayak kos-kosan. Nah, seperti kos-kosan atau kontrakan ya. Di situ. Nah, itu terletak di ujung di pesantren Ciganjur. Dan semua kebutuhan santri Ciganjur itu semua ditanggung oleh keluarga-keluarga yang tinggal di situ. Misalkan Cak Imin menanggung berasnya, gitu ya. Gus Ipul menanggung listriknya dan lain-lain. Jadi kita sebagai santri Ciganjur waktu itu tidak pernah keluar biaya. Warak lah pokoknya. Ya. Gitu. Terus gini Mas, apakah di sana juga ada pengajian semacam pengajian kitab kuning itu yang langsung diasuh oleh beliaunya? Ya. Ya, Haji Abdurrahman Wahid. Sejak Gus Dur lengser ya atau Ya. dilengserkan ya. Dilengserkan ya. Dilengserkan. Kalau lengser itu enggak Ya. dilengserkan ya. Betul. Justru ada hikmah bagi santri-santri beliau. Jadi sesibuk apapun, bahkan ketika Gus Dur itu gerah, ya, sakit yang tidak begitu parah, itu istiqomah selalu mengajarkan ngaji. Setiap hari Sabtu pagi. Kitab apa itu Mas kalau boleh tahu Mas? Kitabnya yang dia ada 3 ya. 3. Ya, yang pertama itu Tafsir Abdul Wahab Khalaf. Ya. Aneh atau kerungu. Terus yang kedua kitab Tasawuf Al-Mustasfa ya. Al-Mustasfa. Iya, Imam Ghazali tahu kalau itu. Nah, itu. Mustasfa. Yang terakhir kitab yang dikarang oleh kakeknya sendiri Abdul Razak. Ya, Sari ya, Mbak Hasim. Kitabnya Irsyadul Mukminin. Irsyadul Mukminin. Jadi ada 3 kitab itu yang istiqomah selalu dikaji di pesantren Ciganjur. Ngajinya di Masjid Al Munawwarah itu ya, Masjid rumahnya. Oh, Masjid Al Munawwarah. Ya. Wah, ini menarik nih. Berarti beliaunya ini punya sanad kitab langsung dari Gus Dur. Kitabnya itu karya kakeknya. Kitab apa tadi Mas? Irsyadul Mukminin. Irsyadul Mukminin. Nah, bagi teman-teman yang pengen punya sanad kitab Irsyadul Mukminin yang langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari turun ke cucunya, nah ini turun ke beliau ini. Oh, iya. Pengen ngaji, pengen punya sanad nih, monggo nih Mas Anang nih. Masih ada waktu loh, walaupun saya kira nanti ke depan ini itu perlu ditularkan Mas. Sanad itu, karena sanad keilmuan itu penting dan itu juga harus dicatat. Termasuk ini kan mengabadikan sanad keilmuannya beliau. Terus gini Mas, Gus Dur itu kan seorang yang kontroversi, istilahnya dalam berpikir itu kan selalu menemani orang-orang yang termarginalkan, bahwa orang-orang marginal itu adalah teman-teman saya, orang-orang yang terpinggirkan itu teman-teman saya. Nah, gaya-gaya berpikir semacam itu apakah tertuang dalam ngajinya beliau? Ya, sebenarnya bagi kebanyakan orang memang Gus Dur dianggap kontroversi ya. Tapi sebetulnya tidak juga. Karena apapun sikap pemikiran Gus Dur itu adalah manifestasi dari apa yang beliau dalami atau beliau kaji, beliau baca ya. Nah, kita kenal Gus Dur ini kan tokoh nasional bahkan internasional ya, yang juga pengalaman banyak, pernah kuliah ya, dunia akhirat ya, pernah kuliah di Baghdad, Irak, pernah juga menimba ilmu di Mesir, sering di Arab Saudi juga pernah. Jadi Gus Dur ini termasuk tokoh yang multinasional ya. Dunia akhirat. Bacaannya begitu banyak, akhirnya itu termanifestasi oleh pemikiran dan sikap beliau yang dianggap sebagai orang kontroversial. Padahal itu sebenarnya juga bagian dari pengejawantahan ilmu-ilmu yang beliau dapat. Itu sebenarnya inti dari tujuan saya kesini bertandang ke rumahnya Mas Anang, ke rumahnya Mas Anang, tujuan itu. Saya pengen menggali bagaimana gaya berpikir dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi favorit saya secara pribadi, entah menurut Anda gitu. Kalau saya favorit mati urip, kalau urusan Gus Dur kalau bagi saya. Nah, terkait itu kan saya mau istilahnya mau mengkoneksikan atau mengkaitkan bagaimana tentang kondisi NU hari ini, terutama di NU Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ada beberapa hal yang mendukung ataupun yang menentang terkait video yang beredar kemarin. Menurut jenengan itu bagaimana Mas?
Oh ya, yang video senam itu ya. Senam ya. Ya. Kalau saya secara pribadi sih, saya sudah diungkapkan di konten saya kemarin. Oh harus senam kok rabiek. Senam sopo-sopo ya oleh senam. Ya, Cuma ya. kan kalau gaya berpikir saya kan ya gaya berpikir Gus Dur sebagai orang yang menjadi favorit saya gitu loh. Iya. Gitu loh. Monggo. Ini Ya. menurut jenengan gimana? Ya, menarik ini. Saya kira ini kan periode kepengurusan PCNU kali ini ya, bahwa komando Gus Maki. Saya kira Gus Maki ini juga sedikit-sedikit mirip Gus Dur lah ya. Ya, dianggap sebagian orang anti mainstream ya. Ya, kontroversi ya. Tapi saya yakin lah Gus Maki sebagai seorang kiai ulama yang pernah juga menjadi wakil ketua LBMP BNU. Nah, beliau juga ketika Munas menjadi moderator yang waktu itu dipimpin oleh Gus Maki, memoderatori Mbah Mun pada saat itu Lombok ya. Munas Lombok ya. Ya di NTB. Jadi insya Allah secara keilmuan, cara apapun Gus Maki itu akan betul-betul mempertimbangkan apa yang menjadi sikap pengurus cabang. Khusus terkait dengan senam ini kan menarik ya. Ini kan gini, terkait itu kan kemarin itu saya sendiri juga kurang jelas sebenarnya itu acaranya apa. Nah ini saya langsung konfrontir langsung karena beliaunya ini kan salah satu tokoh di Banyuwangi yang juga terundang pada saat itu. Jadi ini saksi sejarahnya istilahnya kan seperti itu. Sebenarnya itu acara apa gitu. Terus kalau saya sih konteksnya kalau senam sopo-sopo dan itu bebas itu. Apalagi negara kita itu kan negara pluralisme, menjunjung sebuah perbedaan gitu. Iya. Bukan bermaksud mengklarifikasi bukan, tapi hanya menyampaikan pandangan lah ya, klarifikasi ya Gus Maki. Nah, iya betul. Sebagai warga biasa lah ya, Nahdien lah, sebagai warga NU yang secara kebetulan saya hadir di acara itu. Ikut senam juga. Ikut senam juga karena musiknya enak senam gitu ya. Tapi secara garis besar saya paham lah acara itu kenapa bisa digelar. Jadi itu kan sedikit saya dapat informasi dari teman yang pengurus cabang. Saya sendiri dulu pengurus cabang, cuma sekarang sudah nonaktif ya karena di Bawaslu. Jadi acara itu kan sebetulnya adalah acara silaturahim dan halal bihalal. Halal bihalal pengurus cabang NU dan lembaga. Sekaligus Banom dan semua. Nah, sebelum acara itu digelar, pengurus cabang itu memanggil salah satu dokter rumah sakit NU. RSU manggil nih Mas ya. Ya berkonsultasi lah, karena ini kan masa pandemi Covid. Di mana situasi masyarakat tidak boleh berkumpul ya. Tapi ketika Gus Maki merasa, PCNU merasa harus mengumpulkan pengurusnya, halal sekaligus konsolidasi persiapan kegiatan setelah Lebaran ini kan, akhirnya harus mengumpulkan. Saya klarifikasi kalau masalah berkumpul itu. Kalau berkumpul tetap boleh, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, gitu loh. Maka dari itu perlunya pengurus cabang konsultasi dulu dengan dokter ya, sebagai yang paham betul lah terkait bagaimana keamanan berkumpul di masa pandemi. Nah, di situ jawaban dari dokter adalah bisa berkumpul, yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya jaga jarak, pakai masker, tes suhu, lalu hand sanitizer dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah menjaga jarak dan juga di situ disediakan makanan. Yang makanan itu juga saran dari dokter. Misalkan di situ disediakan bubur yang tanpa santan. Dokter bagus itu. Tanpa santan dan gula. Jadi ya nggak terlalu enak sebenarnya, tapi sehat kata dokter. Di situ juga ada telur ya. Telur yang katanya ada banyak gizinya dan nutrisinya, juga meningkatkan imun. Terus ada juga dikasih pil vitamin C di situ, bungkusan itu ya. Jadi bahkan makanan pun ya, pengurus cabang itu berkonsultasi mana yang baik untuk peserta yang diundang. Nah, salah satunya dokter itu menyarankan ada olahraga sedikit. Sedikit pergerakan badan lah ya. Sedikit walaupun hanya beberapa menit, yang penting ada gerak badan. Nah, itulah kenapa senam itu digelar. Nah, kebetulan karena senam ini kan juga nggak enak kalau tanpa musik. Nah, kebetulan musik yang hari ini viral
Dan asik enak dengar itu senam mau mere gitu ya. Mau mere, ya. Ya, itu asik gitu. Mau mere. Ya, betul. Jadi kronologis acaranya semacam itu. Jadi Ya. itu memang tidak masuk dalam jadwal rangkaian acara tersebut, tapi Ya. hanya sebagai bagian sosialisasi Ya. Rumah Sakit NU terhadap Ya. pengurus cabang NU. Ya, hasil konsultasi dan saran dari dokter. Hasil konsultasi saran dari dokter. Ya. Nah, ini menariknya, ini yang harus dilihat dan dikaji dari sisi berpikirnya Gus Dur. Ya. Nah, ini kan kemarin di konten saya itu bahwasanya opo senam koyo ngono kuwi dolim macam-macam dan yang lainnya lah menuai kontroversi yang sangat luar biasa di jajaran tokoh-tokoh elit NU nasional, bahkan itu nasional. Ya. Nah, itu kalau kita kaji dari sisi gaya berpikirnya Gus Dur itu menurut jenengan pripun? Apakah senam ini haram yang menurut mereka atau Ya. boleh menurut mereka? Kalau sisi Gus Dur ini memandang hal semacam ini biasanya gimana, Mas? Nah, saya kira ini sisi dari inklusivitas Gus Dur ya. Iya. Termasuk inklusivitas Gus Maki. Iya. Jadi masyarakat menganggap bahwa ketika orang bersenang-senang, mendengarkan lagu, bergoyang-goyang itu kan konotasinya negatif. Padahal ini senam sebenarnya. Mungkin bagi sebagian orang dilihat, apalagi mungkin ada yang melihat ini di kantor PJNU. Iya. Nah, terus ada kiai di situ. Nah, kebetulan instruksinya juga perempuan. Nah, itu saya kira ini yang menjadi akumulatif ya. Akhirnya prasangka orang bahwa sepertinya ini nggak layak atau mungkin menurunkan muruah kiai, ulama dan seperti itu. Kalau saya sendiri secara pribadi ya tidak sependapat lah. Karena sekali lagi tabayun itu sebagai tradisi kita harus didahulukan. Wah, ini bagian dari tabayun, Mas. Ya, tabayun itu tetap harus dilakukan sebelum mengambil sikap. Itu sebagai tradisi orang NU lah. Pertama terkait dengan kegiatan, saya kira kegiatan itu sudah sesuai ya. Yang pertama ada kiai memang. Kedua, kalau dianggap itu senam di tempat ibadah misalkan, itu bukan tempat ibadah. Ya. Kantor PCN itu bukan ibadah secara mahdoh. Secara bukan di musola dan ya, lain-lain ya, lah, ya. bukan di musola, bukan di masjid, itu di aula. Dan saya kira sudah biasa lah di aula ada acara apalagi senam ya, nyanyi-nyanyi, mengundang artis juga pernah di situ ya, kampus mungkin nggak ada artis-artis Islami itu juga sudah biasa saya kira. Itu yang pertama. Kedua, secara tempat ya, saya kira tidak ada masalah itu kalau bukan tempat ibadah mahdoh. Walaupun PCN itu di tempat ibadah berjuang, memperjuangkan nasib warga Nahdien. Kalau zaman Baghdad dulu mungkin zaman Harun al-Rasyid itu kan sebut namanya kan ada semacam pusat untuk kajian taswirul afkar lah istilahnya seperti itu. Terkait kiai yang juga hadir dan di situ ditampilkan bergoyang ya, bukan bergoyang sebenarnya, senam. Itu gerakan senam. Coba kita perhatikan betul di video itu, sebenarnya kan bukan tarian tapi senam yang juga sudah mafhum layak lah diketahui banyak orang. Gerakannya juga biasa saja ya. Jadi bahkan kiai pun juga butuh olahraga menurut saya seperti itu. Dan seperti di konser saya kemarin, kiai itu butuh olahraga gitu. Selama ini yang saya tahu ya kiai ya terima tamu ya kan terlalu banyak duduk tuh Mas. Saya kemarin di konten saya sudah menyatakan bahwa kiai itu butuh olahraga agar apa? Kesehatannya terjaga. Otomatis kalau kesehatannya terjaga, yo gak gampang sakit, insya Allah juga umurnya panjang. Karena apa? Sing dimong sing akeh gitu, sing dimong sing akeh lah. Awake dhewe butuh nyucup ilmu nih, butuh dimong kiai gitu. Nah, dari sisi itu makanya kemarin saya mengiyakan bahwa senam itu terkait kontroversi itu suatu hal yang wajar. Tapi kan mereka itu bertanya, oh kan dari sisi manapun kalau dilihat dari kitab fikih manapun ketika bergoyang-goyang dalam satu majelis apalagi instrukturnya perempuan, nah itu yang menjadi sebuah perdebatan di kalangan teman-teman yang lain atau di
jajaran Kiai Banyuwangi yang tidak terlibat pada kegiatan itu gitu loh. Nah dari sisi ini menurut kalau biasanya Gus Dur melihat hal yang seperti ini tuh bagaimana Mas? Ya, ya sederhana sebenarnya. Gus Dur itu mengajarkan kita, terutama santrinya itu pertama tidak kagetan. Tidak kagetan. Ya, tidak kagetan. Coba dilihat, kalau memang dia misalkan tidak cocok secara fikih, ya kita pandang lewat tasawuf seperti itu. Nah, jadi tidak melulu kajian fikih saja. Terus makosidus syar'i. Itu yang penting menurut saya. Jadi saya yakin lah Gus Maki itu kan sebagai pemimpin NU. Saya yakin beliau sesuai ikut kaidah lah, tasarruful imam al-ra'iyah manutubil maslahah. Saya yakin sebelum mengambil sikap mengundang misalkan instruktur terus mengadakan senam itu, saya yakin beliau sudah memperhatikan bahwa ini tidak menyalahi syar'i lah. Tidak menyalahi syar'i. Yang penting kan makosidus syar'i itu ya. Makosidus syar'i. Ya, nah, saya mewakili yang sering dilakukan oleh Gus Dur. Makosidus syar'i. Nah, ini mungkin sebuah pola pemikiran baru yang mungkin harus kita terapkan dalam menghadapi sesuatu agar tidak kagetan. Jadi keputusannya ketika kita sudah menggunakan makosidus syar'i ala Gus Dur, maka ketika ada pertanyaan apapun maka jawabannya mesti satu, gitu aja kok. Repot, gitu loh ya. Nah, terus mungkin jenengan sudah pernah ketemu Gus Maki setelah rame-ramenya hal ini gitu? Setelah acara itu pernah 2 kali bertemu ya sama Gus Maki. Kan saya biasanya kalau dari pulang kantor itu kan, pulang kantor sebelum itu mau pulang kan biasanya asar. Saya biasa sholat di kantor PCNU. Ada musolanya di atas itu. Tindangi lah. Yes, tindangi dulu pernah jadi pengurus. Di situ cuma ada ya sholat asar, ketemu Gus Maki, saling sahabat biasa. Pulang. Apakah Gus Maki pernah ngebab nih hal ini, Mas? Ya, pernah. Bahkan dalam suatu dialog ya, saya waktu itu kebetulan juga hadir. Jadi ada yang rame-rame ini mempermasalahkan ya. Termasuk ada di link itu ya, link website mempermasalahkan bahwa ini bisa menurunkan martabat muruah kiai begitu. Nah, saya dengar langsung Gus Maki bilang, sudah biar itu semuanya saya tanggung dunia ya Pak. Jadi ngurus yang lain tidak usah mempermasalahkan atau bingung terhadap hal ini. Kalau memang ada yang tanya kenapa ada acara itu misalkan ya, silahkan langsung ketemu beliau, tabayun ke Gus Maki. Tabayun ke Gus Maki langsung. Bahkan kalau perlu ke rumahnya, kalau tidak ya di kantor PCNU. Beliau dengan sangat terbuka. Berarti suatu saat ketika mungkin ada komen-komen di bawah di YouTube saya ini, kalau memang ini masih menjadi sebuah kontroversi yang luar biasa, mungkin saya bisa nanti langsung ketemu Gus Maki untuk membuat podcast dengan beliau untuk mewawancarai beliau bagaimana sebenarnya hal ini menurut beliau gitu loh. Saya kira apa yang disampaikan Mas Anang ini juga saya juga sangat sependapat sebenarnya dari kemarin itu. Cuman ini kan dari YouTube saya yang kemarin itu saya pengen menyajikan konten yang istilahnya berimbang, tidak dari satu arah. Ini hari ini saya bertemu dengan tokoh muda NU yang kebetulan juga sangat keilmuannya dia langsung dengan Gus Dur. Dia juga mengadopsi gaya berpikirnya Gus Dur. Saya pengen ini dilihat dari sisi Gus Durian itu seperti apa. Itu tadi komentarnya Mas Anang. Jadi kan ketika itu dikembalikan kepada makosidus syar'i, maka jawabannya adalah gitu aja kok, repot gitu. Nah, nanti kita akan sambung YouTube kita ke beberapa tokoh yang lain terkait bermacam-macam hal, karena ada beberapa hal yang mungkin tersimpan dan tidak bisa disampaikan, nanti kita gali bersama. Terus yang terakhir Mas Anang, sikap apakah PCNU akan mengeluarkan sikap resmi terkait hal ini atau hanya nanti butuh klarifikasi dengan kalau yang istilah gak terima nggak Gus Maki dewe atau akan mengeluarkan sikap resmi gitu loh. Anda kan orang yang senantiasa berdiskusi dengan Gus Maki. Saya tidak tahu ya, karena saya selama ini ya aktif di kegiatan itu kegiatan kultural saja. Secara struktur saya tidak aktif kan. Mungkin kalau saya cuma hadir istighosa
manakipan, tahlilan, sholawatan itu saya hadir. Tapi kalau secara organisasi saya kurang tahu betul. Mungkin bisa langsung ke pengurus lah. Lek sampai gak hadir manakipan, istighosaan, Iya. tak sanksi dari satunya Gus Dur sama mewakili Gus Dur itu oleh. Iya. Demikian, terima kasih Mas Anang, pagi yang sangat indah Mas Anang nggih. Terima kasih kopinya. Ini nggak ada pertanyaan masalah pilkada ini, nggak ada. Aduh, saya ini pejabat Mas, enggak Oh, iya. Saya ini pejabat. Iya. Saya ini asli pejabat yang tidak pernah ngaku-ngaku karena sudah asli kaku saya. Jadi kontennya ya gini, realitas sosial gitu, jenengan sebagai seorang taruhlah mewakili tokoh muda NU, ya bagian dari Umarok lah, saya pejabat gitu. Kolaborasi antara pejabat Ya. dengan Umarok atau ulama dengan Umarok itu kan menjadikan baldatun thayyibatun warabul ghafur lah ini. Ini bagian dari ulama tokoh muda NU, ya saya pejabatnya dari Umaroknya gitu. Ini akan menciptakan sebuah baldatun thayyibun warabul ghafur. Walaupun toh neng Banyuwangi, toh gak masalah gitu. Tapi itu kan tujuan kita. Terima kasih Mas Anang pagi ini, pagi yang luar biasa. Nanti lain kali kita sambung Ya. di YouTube saya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di channelnya Pak Pejabat yang asli pejabat, tidak pernah ngaku-ngaku karena asli kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.